Halo Bun. Awal kehidupan manusia di dunia ini tentu bermula dari rahim seorang bunda. Fase ini sering kita kenal sebagai masa kehamilan. Proses kehamilan sendiri merupakan kejadian yang begitu menakjubkan. Bahkan sampai takjubnya, banyak di antara bunda yang terharu apabila mengingat momen kehamilan tersebut. Namun tahukah bunda sebenarnya bagaimana ya proses kehamilan itu terjadi? Nah, pada edisi kali ini akan disampaikan proses terjadinya kehamilan lengkap dari fase pembuahan sampai janin terbentuk. Yuk kita bahas bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Oh iya bun, sekarang dunia bunda juga sudah hadir di Instagram loh bun, dengan nama IG duniabunda.ig, dan dapatkan informasi menarik seputar kehamilan, kandungan, persalinan, dan parenting. Satu, sebelum pembuahan. Sebelum mencapai pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh indung telur seorang wanita. Setiap bulan biasanya wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini disebut ovulasi. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup sampai 24 jam semenjak dilepaskan. Sehingga pada waktu ini, sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Ketika cairan sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan mencapai 40 juta. Ya, tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidup mereka, sehingga ia dapat melepaskan sperma sebanyak itu. Namun, walaupun pria mampu melepaskan sebanyak 40 juta sperma setiap ejakulasi, hanya satu sperma yang mampu mencapai sel telur. Dua, terjadinya pembuahan. Saat berhubungan, pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong sperma ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya mati. Tantangan kedua yaitu lendir serviks. Hanya sperma yang memiliki kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir serviks ini. Setelah berhasil melewati jaring-jaring dari lendir serviks, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju ke rahim, kemudian ke tuba falopi untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai, walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma, namun hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma yang mampu memasuki sel telur sampai inti sel telur, maka sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya memasukinya. Dan akhirnya terjadilah pembuahan atau konsepsi. 3. Setelah pembuahan. Setelah sperma masuk ke dalam sel telur, kemudian sel telur membentuk pertahanan diri, materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan. Nah, jenis kelamin bayi bunda ditentukan dari sini. Jika sperma yang berhasil membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka bayi bunda akan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan jika sperma membawa kromosom X, maka bayi bunda akan berjenis kelamin perempuan. Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bundelan yang disebut dengan blastokista.
Blastokista ini kemudian akan berjalan menuju rahim. Dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Setelah itu, blastokista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai bunda menyadari bahwa bunda sedang hamil dan tes kehamilan menunjukkan hal yang sama. Selanjutnya, janin akan berkembang dan terus berkembang. Buat bunda yang penasaran bagaimana proses lengkap perkembangan janin, bisa simak video dunia bunda sebelumnya ya bun. Nah itu dia bun, proses bagaimana kehamilan bisa terjadi. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun, sekian. Bagaimanakah proses terjadinya anak kembar? Bayi kembar dibagi menjadi 2. Yang pertama, kembar monozigotik atau biasanya disebut dengan kembar identik. Kembar identik yang disebut juga sebagai kembar monozigotik yaitu kembar yang berasal dari satu sel telur. Mempunyai gen yang sama, jenis kelamin yang sama, dan muka yang serupa. Proses terjadinya kembar identik yaitu karena pada masa pembuahan, sebuah sel telur matang dibuahi oleh sebuah sperma yang membentuk zigot. Kemudian zigot ini akan membelah. Jika pembelahan zigot ini terjadi saat awal pembuahan, yaitu 1-3 hari setelah pembuahan, maka setiap embrio biasanya akan memiliki ketuban yang berbeda dan satu plasenta. Tetapi, apabila pembelahan terjadi setelah 14 hari, maka kemungkinan kembar akan menjadi join atau menempel bersama pada bagian dari tubuhnya atau pembelahan yang tidak sempurna yang disebut sebagai kembar siam lebih tinggi. Jadi, kembar siam terjadi pada kembar monozigot. Dengan pemeriksaan USG atau ultrasonografi, dokter akan dapat menilai keadaan dari janin, jenis kelamin, kelainan maupun posisi, dan lain-lain. Jenis kembar kedua yaitu kembar dizigotik. Kembar fraternal yang disebut juga sebagai kembar dizigotik yaitu kembar yang berasal dari 2 telur. Mereka biasanya tidak terlalu mirip atau seperti kakak adik saja. Tidak selalu memiliki jenis kelamin yang sama, di mana setengah bagian dari kembar fraternal adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Dan seperempat bagian adalah anak laki-laki dan anak laki-laki, dan seperempat bagian adalah anak perempuan dan anak perempuan. Proses terjadinya kembar fraternal yaitu karena pada masa pembuahan terdapat 2 buah sel telur matang yang masing-masing dibuahi oleh sperma yang berbeda. Karena berasal dari 2 telur dan sperma yang berbeda, maka masing-masing mempunyai kantung ketuban dan plasenta sendiri. Jadi kembar fraternal adalah terjadi 2 proses pembuahan dalam satu kehamilan. Kira-kira 2/3 bagian dari bayi kembar adalah kembar fraternal. Biasanya, dokter akan dapat menyatakan kembar identik atau fraternal setelah proses kelahiran dengan menilai dari plasentanya. Tidak lupa kami untuk mengingatkan semua warganet untuk subscribe channel ini agar kamu semua tidak ketinggalan update informasi penting lainnya yang kami upload setiap hari.